Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuanita Rizia Ardianti, NIM 19317331101 dari kelas 3E. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal internasional penerapan algoritma ANN di bidang kesehatan. Di sini judul jurnalnya adalah A Hybrid Approach for Heart Disease Prediction Using Artificial Neural Network and K-means. Dari International Journal of Pure and Applied Mathematics, volume 118 nomor 8 tahun 2018, halaman 103 sampai dengan 110. Kemudian dari jurnal ini dapat disimpulkan permasalahan yang terjadi adalah penyakit kardiovaskular adalah salah satu penyebab di balik kematian secara universal. Lebih banyak orang meninggal penyakit kardiovaskular dibandingkan dari penyebab lain setiap tahunnya. Kemudian diperkirakan sekitar 17,7 juta orang meninggal karena penyakit kardiovaskular, yang merupakan 31% dari total kematian di seluruh dunia. Dari total kematian diperkirakan 7,4 juta orang meninggal karena penyakit jantung koroner dan diperkirakan 6,9 juta kematian disebabkan oleh stroke jantung. Penyakit jantung koroner merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia. Setiap 1 dari 5 kematian disebabkan oleh penyakit jantung. Untuk menjauhi penyakit jantung atau mengetahui gejala awal setelah usia 54 tahun harus menjalani pemeriksaan kardiovaskular secara lengkap. Pada saat ini pengobatan penyakit jantung koroner semakin mahal, maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat mendeteksi penyakit jantung dengan cara yang sederhana dan lebih murah. Kemudian metode penanganannya. Pada metode penanganannya di sini terdapat tahapan understanding domain data, data preparation, processing modules, dan evaluation and deployment. Pada understanding domain data, dataset disediakan sebagai masukan untuk sistem. Penelitian ini juga menyediakan fitur memuat dataset atau manual Excel entry ke dalam sistem. Kemudian data preparation adalah data yang dimanipulasi dalam sebuah cara agar dapat sesuai untuk pemeriksaan selanjutnya. Kemudian untuk processing module merupakan membahas tentang pendekatan algoritmi diterapkan di atas sistem untuk mendapatkan akurasi hasil yang tinggi. Sebagai pendekatan algoritmi yang digunakan adalah pengklasifikasian menggunakan ANN dan pengelompokan menggunakan K-means. Kemudian evaluation and deployment atau evaluasi dan penerapan, analisis akhir modul menyatakan informasi yang terkait dengan hasil yang dikeluarkan. Sistem ini dapat membandingkan dan menyimpulkan tentang resultan yang terukur seperti sensitivitas, akurasi, dukungan keputusan, dan lain-lain. Untuk alur lebih rinci dari arsitektur sistem penyakit jantung prediksi menggunakan pendekatan data mining dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini. Kemudian hasil dari penelitian dan akurasi penanganan. Di sini dihasilkan tabel confusion matrix, di mana true positif adalah kasus-kasus yang diprediksi dengan hasil positif, yaitu mereka yang memiliki penyakit jantung dan benar-benar mengidapnya. Kemudian true negatif adalah kasus-kasus yang diprediksi dengan hasil negatif dan juga mereka tidak mengidap penyakit tersebut. Untuk false positif ini disebut sebagai kesalahan tipe 1, di mana kasus yang diprediksi menghasilkan positif, sedangkan orang tersebut sebenarnya tidak mengidap penyakit. Sedangkan false negatif ini juga disebut sebagai kesalahan tipe 2,
kasus yang diperkirakan negatif, sedangkan orang tersebut sebenarnya mengidap penyakit. Kemudian di sini terdapat standard measures, terdapat sensitivity dan precision yang merupakan ukuran standar untuk memeriksa efisiensi algoritma yang diimplementasikan. Kemudian berikut ini merupakan gambar dari sistem yang sudah diimplementasikan. Selanjutnya, untuk akurasi penanganan, di sini terdapat gambar diagram dari akurasi setiap metode yang sudah dilakukan dari penelitian sebelumnya. Di sini terdapat metode fusi Ayers-Guinness, neural network, ANN fusi, dan K-means and ANN. Di sini metode K-means dan ANN mendapatkan akurasi tertinggi dari metode sebelumnya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pada saat ini tingkat kematian karena penyakit kardiovaskular juga meningkat. Salah satunya, alternatif untuk mengontrol ini adalah untuk memprediksi penyakit kardiovaskular dan mengobati sebelum memburuk. Analisis menunjukkan bahwa untuk mengklasifikasi data pengetahuan dari sejumlah besar data medis, jaringan saraf tiruan terbukti menjadi yang terbaik. Pendekatan hybrid penelitian memberikan tingkat akurasi yang lebih tinggi, sekitar 93,52% dari metode yang diusulkan sebelumnya. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.